Ada sebuah pertanyaan yang sampai hari ini masih membuat saya bingung. Kalau seseorang yakin 99%, kenapa dia takut pada 0,1% yang tersisa? Karena itulah yang terjadi pada Roy Suryo. Seorang mantan menteri yang merasa lebih yakin daripada universitasnya sendiri, UGM. Lebih yakin daripada penyidik Polda Metro. Lebih yakin daripada dokumen resmi, bahkan lebih yakin melebihi pemilik ijazahnya, yaitu Pak Jokowi. Tapi anehnya, ketika proses hukum semakin dekat ke meja hijau, keberanian itu seperti mengalami gangguan sinyal. Dan dari sinilah kisah satir politik Roy Suryo dimulai. Dulu Roy Suryo adalah pejabat, bukan orang sembarangan. Pernah duduk di lingkaran kekuasaan nasional. Pernah jadi Menpora di era Presiden SBY. Di layar kaca dia juga punya gelar keren, pakar telematika. Walaupun publik juga bertanya karena dia lulusan S1 Komunikasi dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tapi biarlah, mungkin agar supaya Roy Suryo tetap kelihatan keren. Karena kalau mendengar istilah pakar telematika, rakyat biasa bisa membayangkan sosok canggih, setengah profesor, setengah agen intelijen, dan mungkin setengah ilmuwan satelit. Tapi hidup memang penuh plot twist. Alih-alih dikenang lewat legasi kebijakan besar, Roy Suryo justru makin identik dengan kontroversi demi kontroversi. Yang menurut pendapat sebagian orang, alasan cari sensasi itu cuma satu, agar namanya tidak dilupakan publik. Dan puncaknya, Roy Suryo ikut bermain di narasi fitnah ijazah Jokowi palsu. Disinilah transformasi besar terjadi. Dari mantan menteri menjadi investigator dokumen nasional. Kalau ada lomba memperbesar scan PDF, mungkin beliau ini sudah level Grandmaster. Sementara rakyat sibuk pikir harga beras, lapangan kerja, dan biaya hidup, Roy Suryo sibuk memainkan narasi meneliti piksel ijazah. Memang luar biasa mengada-ada. Isu ijazah Jokowi sebenarnya sudah seperti sinetron tanpa tamat. Episode baru terus muncul, padahal penjelasan resmi sudah berulang kali diberikan. UGM bilang asli, dokumennya ada. Penyidik memeriksa, dipastikan juga asli dan otentik. Tapi di tengah semua itu, Roy Suryo tampil seolah dirinya adalah rektor utama validasi nasional. Seolah dia juga hakim agung fotokopi dan laboratorium forensik berjalan serta penjaga gerbang kebenaran republik. Seakan-akan keputusan final negara bukan pada institusi resmi, melainkan menunggu hasil sum 500% dari Roy Suryo. Dialah yang paling berhak menentukan ijazah seseorang asli atau palsu. Kalau begini terus, bisa saja publik mengira Indonesia punya lembaga baru. Badan Nasional Pengawas Scan Dokumen dan Kecurigaan Permanen, yang diketuai Roy Suryo. Sekretarisnya bisa Dr. Tifa. Roy Suryo juga tampaknya berhasil menciptakan cabang ilmu baru, forensik politik spekulatif. Metodenya sederhana, ambil isu lama, tambah narasi dramatis, bungkus dengan istilah teknis dan penelitian, sebar ke publik, dan tunggu menjadi gaduh nasional. Hasil akhirnya, Roy Suryo bukan dapat Nobel Prize, bukan penghargaan demokrasi, tapi potensi jerat hukuman hingga 12 tahun penjara. Yang membuat cerita ini makin ironis adalah latar belakang Roy Suryo. Beliau ini berasal dari kultur ningrat Jawa, tradisi yang identik dengan adab, etika, tata krama, dan unggah-ungguh. Singkatnya, harusnya tampil elegan dan penuh dengan adab. Kalau mengkritik, tajam tapi berkelas dan santun. Namun publik sering melihat hal berbeda. Alih-alih seperti bangsawan intelektual, narasinya kadang terasa lebih dekat ke buzzer spesialis ijazah palsu. Kritik berubah personal, analisis berubah serangan verbal. Penelitian terasa seperti roasting politik. Padahal bangsawan sejatinya biasanya bertarung dengan argumen dan etika,
bukan sekedar insinuasi. Ibarat dia punya warisan keris pusaka, tapi dipakai main masak-masakan. Narasi Roy Suryo, misalnya ketika tampil di TV, sering menyerang personal, merendahkan individu, menggiring opini, dan membangun asumsi tanpa dasar kokoh. Padahal seseorang yang datang dari budaya adiluhung semestinya paham bahwa kritik berkelas tidak membutuhkan penghinaan. Bangsawan sejati biasanya bertarung dengan argumen yang santun, bukan dengan insinuasi. Bukan pula dengan gaya yang membuat publik bingung apakah ini forum akademik atau sesi debat warung kopi. Nah, ini bagian yang paling satir. Roy Suryo bukan orang baru dalam urusan undang-undang ITE. Dia pernah terjerat, pernah merasakan langsung, pernah jadi narapidana. Roy Suryo pernah tersandung kasus meme stupa Borobudur yang berujung hukuman penjara. Artinya, secara teori dan praktik harusnya dia paham betul risiko hukum digital. Tapi yang terjadi sekarang justru membuat publik bertanya, ini sedang belajar dari pengalaman atau justru ketagihan nginap di hotel Prodeo alias penjara. Biasanya orang kalau pernah jatuh lebih hati-hati. Tapi ini seperti orang pernah jatuh di lubang, lalu balik lagi sambil bawa senter, podcast, dan konferensi pers, terus masuk lagi ke lubang yang sama. Padahal ada pepatah, hanya keledai yang bisa jatuh di lubang yang sama. Apakah pepatah itu harus diganti? Hanya keledai dan Roy Suryo yang bisa jatuh di lubang yang sama. Semua juga tahu, terpidana Undang-Undang ITE bukan serial Netflix, bukan juga membership tahunan. Tapi kalau pola terus berulang, publik bisa curiga. Jangan-jangan Roy Suryo ini memang kurang sehat. Karena polemik ini makin memperkuat persepsi bahwa Roy Suryo semakin jauh dari citra negarawan atau teknokrat dan semakin dekat dengan label figur sensasional. Dan bagi sebagian masyarakat, ini adalah penurunan besar dari mantan menteri menjadi tokoh penyebar fitnah ijazah palsu. Yang menjadi anomali nasional, Roy Suryo mengaku sangat yakin ijazah Jokowi palsu, bahkan 99,9% keyakinannya. Angka yang terdengar presisi sekali, seolah hasil laboratorium kelas dunia. Tapi muncul pertanyaan sederhana, kalau benar yakin 99%, kenapa justru ingin kasus dihentikan sebelum pengadilan? Bukankah sidang adalah tempat terbaik untuk membuktikannya? Ini seperti siswa berteriak, jawaban saya pasti benar. Tapi saat guru bilang, silakan maju ke depan. Tiba-tiba siswa itu beralasan, saya amnesia Pak. Disitulah publik mulai melihat kontradiksi besar. Karena keberanian opini ternyata belum tentu setara dengan keberanian pembuktian hukum. Apakah mungkin Roy Suryo sedang melucu? Karena ketika proses hukum makin dekat, ketika P21 mulai di depan mata, ketika ancaman bukan lagi debat TV, tapi jalur penuntutan. Narasinya berubah, muncul keinginan agar kasus segera dihentikan. Jadi publik bertanya, dasarnya apa? Dulu katanya tak takut ke meja pengadilan. Ingat Roy Suryo, karena hukum bukan film horor yang bisa di-close paksa saat mulai menegangkan. Kalau dari awal berasa di jalur kebenaran, harusnya pengadilan menjadi panggung kemenangan. Harusnya semakin bersemangat dan berapi-api karena pembuktian kebenarannya di meja sidang. Dari sini satir makin sempurna. Awal-awalnya Roy Suryo seperti singa podium yang keluar-keluar menuduh ijazah palsu tanpa henti, tapi di ujung tiba-tiba berubah menjadi tikus yang sibuk mencari celah untuk kabur dengan alasan kriminalisasi. Inilah pelajaran terbesar. Roy Suryo adalah contoh bagaimana elit bisa jatuh bukan karena kehilangan jabatan, tapi karena kehilangan arah. Ketika politik terlalu dipenuhi sensasi, kontroversi, obsesi figur, dan serangan personal, maka reputasi perlahan hancur. Dulu dia dikenal sebagai mantan pejabat penting. Kini bagi sebagian publik mencap Roy Suryo sebagai figur kontroversial yang hanya mencari panggung. Ini seperti transformasi dari negarawan menjadi headline berjalan. Dan masalahnya,
viral belum tentu terhormat. Kasus Roy Suryo ini juga menjadi pengingat bahwa disinformasi bukan hanya datang dari akun anonim atau buzzer, tetapi juga bisa berasal dari elit politik berpengalaman. Ketika tokoh publik menyebarkan narasi yang dianggap menyesatkan, dampaknya jauh lebih besar karena mempengaruhi opini masyarakat dan menciptakan distrust terhadap institusi resmi. Dalam demokrasi, kritik itu sehat, tapi ketika kritik berubah menjadi obsesi personal, maka yang lahir bukan lagi oposisi elegan, melainkan upaya pembunuhan karakter. Banyak yang menilai Roy Suryo terlalu larut dalam narasi anti-Jokowi, hingga terlihat bukan lagi sekedar pengawasan politik, melainkan konflik personal berkepanjangan. Dan disinilah bahaya besar bagi siapapun, saat kebencian politik lebih dominan daripada rasionalitas. Maka reputasi bisa runtuh oleh pilihan sendiri, bukan lawan yang menjatuhkan, tapi ego. Kasus ini penting karena menunjukkan bahwa jabatan tinggi masa lalu tidak menjamin kehormatan masa depan. Seorang mantan pejabat bisa jatuh sangat jauh jika terlalu lama hidup dari sensasi. Bisa kehilangan kredibilitas, martabat, dan warisan politik. Dan pada akhirnya, publik tidak lagi melihat gelarnya, melihat dia pernah menjadi apa, melainkan kontroversinya. Ini bukan sekedar soal Roy Suryo, ini peringatan bagi semua elit bahwa politik tanpa etika, kritik tanpa data, dan ambisi tanpa batas bisa mengubah pejabat negara menjadi studi kasus nasional dan objek hujatan massal netizen. Roy Suryo mungkin pernah berada di puncak kekuasaan di level menteri, seorang pembantu presiden, namun sejarah sering kejam. Ia tidak hanya mencatat siapa yang pernah berkuasa, tapi juga bagaimana seseorang menggunakan pengaruhnya. Apakah untuk legasi atau untuk sensasi? Dari mantan menteri ke kontroversi, dari mantan pejabat ke potensi pengulangan pasal Undang-Undang ITE. Dari simbol tradisi kebudayaan dengan darah ningrat ke satir politik modern. Pada akhirnya ini adalah pengingat bahwa kecerdasan tanpa kebijaksanaan bisa berbahaya, bahwa kritik tanpa etika bisa merusak, dan bahwa obsesi politik bisa menjatuhkan siapa saja, bahkan mantan menteri sekalipun. Karena di republik ini, bukan jabatan masa lalu yang menentukan kehormatan akhir, melainkan pilihan saat sorotan datang. Dan jika seseorang terlalu lama hidup dari kontroversi, sejarah mungkin tak mengenangnya sebagai negarawan, melainkan sebagai contoh paling viral bagaimana reputasi bisa runtuh oleh sensasi yang diciptakan sendiri. Kalau menurut kalian, apakah Roy Suryo benar sedang memperjuangkan kebenaran atau justru terjebak dalam pusaran sensasi politik berkepanjangan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Karena di negeri penuh drama politik ini, kadang realitas jauh lebih satir daripada komedi. Salam kontra narasi.